Gaji suami langsung ludes. 7 tips mengatur gaji suami agar cukup dan tetap berkah. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Pernah tidak ibu merasa baru saja memegang gaji suami di awal bulan, tapi tiba-tiba saldo sudah tinggal sisa 0, sekian saja? Rasanya baru kemarin kita baru saja menerima transferan, tahu-taunya sudah harus pusing memikirkan bayaran listrik dan uang jajan anak lagi. Fenomena gaji yang baru mampir lalu langsung numpang lewat ini memang sudah jadi rahasia umum bagi kita, para ibu rumah tangga di tengah kondisi harga bahan pokok yang merangkak naik setiap harinya. Saya baru saja membaca artikel menarik di sebuah portal berita ekonomi keluarga yang menyebutkan bahwa tantangan terbesar rumah tangga di tahun 2026 ini adalah manajemen emosi dalam berbelanja. Kita akan membahas tuntas kenapa hal ini krusial sekali untuk dibahas. Karena kalau dibiarkan, bukan hanya dompet yang tipis, tapi hubungan harmonis pun bisa ikut menipis gara-gara kurangnya dana darurat. Mari kita mulai dengan kenyataan pahit bahwa seringkali kita terjebak dalam godaan diskon yang sebenarnya tidak kita butuhkan sama sekali. Ingat kan saat ibu merasa butuh sabun cuci piring karena diskon beli 2 gratis? 1, padahal stok di rumah masih ada 5 botol yang berbaris rapi. Inilah musuh utama kita, yaitu keinginan yang menyamar menjadi kebutuhan mendesak. Kita sering kalah oleh rasa gengsi atau sekadar ingin terlihat punya stok dapur yang melimpah ruah, padahal ujung-ujungnya banyak barang kedaluarsa. Jadi, langkah pertama adalah jujur pada diri sendiri tentang apa yang benar-benar habis dan apa yang masih tersisa cukup banyak. Teknis pertama agar uang belanja ibu sisa banyak adalah dengan menerapkan sistem amplop atau pos pengeluaran secara disiplin sejak hari pertama gaji turun. Jangan pernah mencampur uang belanja dapur dengan uang untuk bayar tagihan bulanan dalam satu dompet yang sama. Begitu suami memberikan gaji, langsung pisahkan nominalnya ke dalam pos masing-masing seperti pos makan, pos listrik, pos sekolah anak, hingga pos dana darurat. Dengan cara ini, ibu punya batasan yang jelas dan tidak akan lagi merasa punya uang banyak yang padahal sebenarnya sudah ada pemiliknya masing-masing. Kalau pos makan sudah habis, ya sudah. Saatnya putar otak mengolah bahan sederhana yang ada di kulkas. Tips kedua adalah selalu buat daftar belanja sebelum melangkah ke pasar atau swalayan. Jangan pernah belanja saat kondisi perut lapar, karena mata ibu akan jauh lebih lapar daripada perut yang keroncongan. Pengalaman saya pribadi, saat lapar kita akan cenderung mengambil camilan atau makanan instan yang sebenarnya tidak perlu. Bawa uang tunai secukupnya saja sesuai dengan daftar yang sudah ibu tulis. Kalau uang di dompet sudah pas dengan harga barang di daftar, otomatis ibu akan terhindar dari godaan membeli barang-barang tambahan yang tidak ada dalam rencana belanja mingguan. Tips ketiga yang sangat membantu adalah membiasakan diri memasak sendiri dengan menu yang terencana. Membeli lauk pauk matang secara terus-menerus itu sebenarnya adalah salah satu penyebab utama kenapa gaji suami sering ludes tak berbekas. Coba luangkan waktu untuk melakukan meal prep atau menyiapkan bahan makanan di akhir pekan agar hari ibu tidak penuh dengan drama bingung mau masak apa. Selain jauh lebih hemat, memasak sendiri tentu jauh lebih bersih dan sehat untuk seluruh anggota keluarga tercinta. Percayalah, selisih harga antara masak sendiri dan membeli lauk matang itu, kalau dikumpulkan bisa menjadi tabungan yang lumayan besar dalam 1 bulan. Tips keempat adalah ibu harus mulai berani berkata tidak pada tawaran belanja yang sekadar ikut-ikutan tren teman arisan. Kita sering merasa harus punya barang ini itu
hanya karena melihat orang lain punya. Padahal barang itu sebenarnya tidak memberikan manfaat berarti bagi fungsi rumah tangga kita. Fokuslah pada apa yang membuat rumah tangga ibu tenang dan nyaman, bukan pada apa yang membuat orang lain kagum pada penampilan luar kita. Kebahagiaan keluarga tidak diukur dari seberapa penuh isi rumah, melainkan dari seberapa cukup kita mengelola apa yang ada. Menabung bukan berarti pelit, tapi bentuk kasih sayang ibu terhadap masa depan keluarga yang lebih terjamin. Tips kelima adalah rajin melakukan pencatatan keuangan setiap malam sebelum tidur. Jangan remehkan catatan kecil di buku saku atau aplikasi ponsel tentang pengeluaran hari ini. Sekecil apapun nilainya, banyak ibu yang kaget karena pengeluaran receh seperti parkir atau jajan tipis. Ternyata kalau dihitung secara total bisa memakan porsi besar dari gaji bulanan. Dengan mencatat, ibu bisa mengevaluasi bagian mana yang harus ditekan di hari esok. Ini bukan berarti ibu harus menjadi sosok yang kaku dan tidak boleh menikmati uang, melainkan upaya agar kita tahu kemana perginya uang tersebut. Tips keenam adalah mengutamakan kebutuhan daripada keinginan dalam setiap pengambilan keputusan belanja. Selalu tanyakan pada diri sendiri, apakah barang ini memang harus dibeli hari ini atau bisa menunggu bulan depan. Seringkali keinginan itu muncul karena pengaruh iklan atau sekadar ingin pamer tipis-tipis di media sosial. Menahan diri untuk tidak mengikuti keinginan sesaat adalah kunci utama agar gaji suami bisa bertahan sampai akhir bulan. Ingatlah bahwa kepuasan sesaat karena membeli barang baru tidak akan bisa menenangkan pikiran ibu saat menghadapi tagihan yang belum terbayar di akhir bulan. Tips ketujuh atau yang terakhir adalah selalu libatkan suami dalam perencanaan keuangan keluarga. Jangan memikul beban ini sendirian, apalagi sampai menyembunyikan masalah keuangan dari suami hanya karena takut dibilang tidak becus mengelola uang. Ceritakan kondisi sebenarnya, diskusikan rencana belanja, dan ajak suami untuk ikut berkomitmen menjalankan gaya hidup hemat ini. Komunikasi yang terbuka antara suami dan istri adalah fondasi utama agar pengelolaan gaji menjadi berkah. Ketika suami tahu dan ikut mendukung, beban pikiran ibu akan berkurang drastis dan kerjasama tim akan membuat segalanya terasa jauh lebih ringan untuk dijalani. Tentu saja, mengatur uang ini memang bukan perkara mudah. Apalagi dengan godaan diskon yang bertebaran di setiap sudut mata memandang, kita sering merasa gagal ketika suatu saat khilaf berbelanja berlebihan. Namun jangan sampai itu membuat ibu berhenti berusaha. Terkadang kita perlu sedikit mengkritik diri sendiri dan mengakui bahwa gaya hidup kita yang mungkin perlu disederhanakan kembali. Jangan membandingkan kondisi ekonomi keluarga kita dengan orang lain, karena setiap keluarga punya tantangan dan rezekinya masing-masing. Mengelola gaji dengan baik adalah salah satu bentuk syukur atas rezeki yang dititipkan melalui kerja keras suami. Mari kita ambil hikmah bahwa setiap rupiah yang dikelola dengan penuh kejujuran dan rasa syukur akan membawa keberkahan bagi rumah tangga. Uang yang cukup bukan selalu tentang nominal yang besar, melainkan tentang bagaimana kita merasa cukup dengan apa yang ada di tangan. Ibu adalah manajer keuangan terbaik bagi keluarga. Jadi, percayalah pada kemampuan diri sendiri dalam mengelola setiap jengkal rezeki yang masuk. Semangat terus dalam menata ekonomi keluarga, karena dedikasi ibu hari ini adalah tabungan kebahagiaan bagi anak-anak di masa depan. Mari kita tunjukkan bahwa ibu rumah tangga yang cerdas bisa membuat gaji suami cukup, berkah, dan sisa untuk ditabung. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.